Sekali lagi ya, dari sisi prasangka baik, oh mungkin gara-gara mimpi ini. Bersamaan dengan itu, Nanang Qasim aktif. Kenapa? Karena banyak mimpi orang lain, sayalah katanya tokoh yang dia yakin itu. Gitu, oh Kang Dikin hambatan untuk saya jadi Putra Bani Tamim. Mungkin begitu, saingan barangkali. Betul ini, mimpinya kelihatan sekali. Mas Tantowi terakhir mengatakan, Kang, setelah saya pertimbangkan dari mimpi-mimpi Mas Nanang Qasim, mimpi teman-teman, pertama katanya, Kang Diki insya Allah akan jadi orang penting. Yang kedua, ternyata Putra Bani Tamim bukan Kang Diki tapi Mas Nanang Qasim, Mas Tantowi itu, Dokter Tantowi. Apa jawaban saya? Alhamdulillah. Dalam hati saya malah nggak ada pikiran, waduh, jadi saya enggak. Malah alhamdulillah Mas Tantowi. Pertama, dari dulu saya tidak berpikir, tidak berharap. Saya, cita-cita saya bulat. Nggak mau dinodai oleh orang lain, oleh pikiran lain. Saya ingin mati syahid. Saya ingin memberi syafaat kepada orang tua, kepada kakek nenek, ya, kepada orang-orang saya cintai, yang pernah ngurus saya, kepada anak-anak dan istri-istri saya yang saya cintai. Jadi artinya itu cita-cita saya. Dan saya pegang terus sampai hari ini. Makanya saya tidak merasa jadi gimana ketika banyak mimpi tentang saya. Biasa saja. Saya di sini makan bersama-sama juga dengan teman-teman. Saya tidak ingin dibedakan. Tidak ingin apapun. Bahkan tidak berpikir cari untung rugi. Dan itulah teman-teman bisa melihat semua. Jadi saya senang. Wah, alhamdulillah kalau Putra Bani Tamim Mas Nanang Qasim berarti orang dekat saya juga. Bukan orang Eropa, bukan orang mana yang tidak saya kenal. Dan yang penting orang Indonesia. Kenapa? Bisa ngomongnya bisa lancar gitu. Bayangkan kalau Putra Bani Tamim bahasa Inggris, waduh susah di sini nih. Ya. Itu jawaban saya. Silakan tanya. Screenshot tuh. Mas Nanang Qasim, screenshot. Mas Tantowi, screenshot juga Mas Sulaiman Kazi, Anda juga mengatakan yang sama kepada saya. Jawaban saya apa? Saya alhamdulillah. Alhamdulillah kalau gitu. Ya, tidak apa-apa, bagus malah. Saya tidak berharap apa-apa. Ya. Saya dikasih kesempatan mati syahid aja saya sudah alhamdulillah bahagia. Rekan sekalian, itu jawaban saya kepada semua pihak, ya. Dan saya tidak paham kenapa Mas Nanang Qasim diam-diam menyebarkan ke orang mimpi ini? Ya. Termasuk kepada penasihat Majelis Gajah. Saya tanya nih. Prof, ada nggak di-share mimpi ini? Ada? Oh iya ada nih. Wow. Dan sebagainya. Memang kalau baca ini, sekali lagi tanpa takwil, bahaya. Ya, baik, itu protes kecil saya. Tapi saya tidak memusuhi. Tidak, Mas Nanang Qasim datang ke sini lagi, silahkan. Bahkan sudah hampir setahun 2 tahun yang lalu saya tahu Mas Nanang Qasim ingin diakui sebagai Putra Bani Tamim. Saya tahu, saya sudah tahu itu. Tapi saya ajak ke sini, suruh malah kita wawancara. Sampai hari ini belum saya take down videonya. Bahkan Ustadz Abu Pidah minta di take down videonya. Wallahi minta di take down. Orang lain yang minta di take down. Maksudnya di off saja itu. Karena apa? Ustadz Abu Pidah sudah istikharah. Siapa Nanang Qasim itu? Dan hasil istikharahnya
kurang baik, Kang, ini nanti akan menjerumuskan Kang Diki. Orang ini akan menjadi sumber fitnah. Jangan lagi ditayangkan di video. Wallahi ngomong begitu ke saya. Bahkan voice-nya saya share ke Prof. Nandan. Prof. Nandan setuju juga. Iya, memang saya juga kurang yakin ada beberapa yang janggal. Rekan sekalian, silahkan nonton video Gajah sebelumnya. Bahwa orang yang sering mimpi, walaupun sebagian besar itu berupa mubasyirat, tapi ternyata tidak luput setan menyelipkan mimpi-mimpi palsu untuk menyesatkan. Sudah ada di kajian kita, silahkan. Dua istikharah dengan hasil yang berbeda, silahkan nonton, rekan sekalian. Saya ambil rujukan kitab-kitab ulama. Dan sudah saya buktikan juga, ternyata mimpi Qasim pun akhirnya kami yakin tidak steril 100%. Semua mimpi Qasim dari Allah. Tergantung suasana Qasim saat itu. Ada mimpi yang janggal, yang disaksikan oleh semua penasehat Majelis Gajah saat itu. Karena dia lagi marah. Sudah marah-marah lah. Sejak awal sudah marah-marah memang. Rekan sekalian, baik. Alhamdulillah, sekali lagi kita diberi pengetahuan ini. Hasil dari takwilnya Mahanan Qasim apa? Lihat. Sekali lagi, saya menggunakan ChatGPT yang berbayar, bukan Meta AI yang gratisan. Ternyata dari kesimpulan kitab Ibnu Sirin, saya mau resume dulu, baru nanti kita detailnya. Dari kitab Ibnu Sirin yang dipermudah oleh program AI dengan program ChatGPT, kedua mimpi ini menunjukkan apa? Coba lihat, perhatikan. Yang tadi serem, ternyata begini. Pertama, adanya perjuangan melawan ancaman bagi Nanang Qasim. Saya dianggap ancaman loh. Mungkin hatinya barangkali, ya, begitu. Baik dari luar maupun dari dalam diri Nanang Qasim sendiri. Tapi di sini hasil chat GPT bukan Nanang Qasim, tapi pemimpi. Ancaman bagi Anda. Ya, pemimpinya Nanang Qasim kan, berarti Anda atau pemimpi. Tapi di sini saya sebutkan saja, biar nampak jelas. Saya ulangi, adanya perjuangan melawan ancaman bagi Nanang Qasim, baik dari luar maupun dari dalam diri Nanang Qasim sendiri, yaitu dengan simbol ular dan jenazah yang hidup kembali. Yang kedua, perlunya penyelesaian konflik dan hubungan dengan seseorang. Pemimpi merasa ada konflik. Pemimpi merasa ada konflik. Saya merasa nggak ada. Loh, saya juga kaget. Orang kita welcome, saya minta Nanang Qasim sudah jelas saja di sini. Ya Kang, saya lagi jual sesuatu. Ya, jelas saja sudah di sini. Ya, terakhir saya ajak jalan-jalan, belum pernah naik pesawat itu. Ke Riau, saya ajak, ayo. Ke Padang, ya. Saya kasih sangon malah, ninggalin istri. Dah, ini untuk istri selama seminggu. Jadi baik loh. Tapi dia merasa ada konflik, ya. Baik. Jadi ketahuan nih sama mimpi. Perlunya penyelesaian konflik dan hubungan dengan seorang yang merasa ada konflik, terutama jika terkait dengan Kang Diki Chandra tuh. Lihat hasil dari takwilnya. Pesan untuk tidak menunda atau lalai terhadap kesempatan yang datang ini. Ini pesan dari Allah melalui mimpinya. Kemungkinan ada peringatan spiritual untuk introspeksi bagi Anda, Nanang Qasim. Tuh. Itu hasil mimpinya. Silakan Anda semua minta ditakwilkan ke ChatGPT. Sama hasilnya ya. Kemungkinan ada peringatan spiritual untuk introspeksi bagi diri Anda, Mas Nanang Qasim. Membersihkan diri, membersihkan hati, menjaga hubungan dengan orang lain. Tuh. Jika mimpi ini mengganggu Nanang Qasim,
Bisa jadi ini adalah peringatan agar lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa, zikir, dan introspeksi terhadap hubungan dengan orang lain di sekitar Nanang Qasim. Cocok ini. Ya. Tuh resumenya. Makanya saya ketika ditakwilkan, nyes rasanya. Masya Allah. Rupanya berbalik ini. Dengan pikiran. Tapi tidak aneh loh. Saya memimpikan Mas Arief meninggal. Serem kan? Waduh, ada mayatnya Mas Arief meninggal. Ternyata baik, kabar baik. Apa artinya? Panjang umur. Tuh, mimpi itu begitu. Tapi tidak semua. Tidak semua. Nanti saya bacakan lagi. Ada mimpi yang memang betul-betul peristiwanya terjadi ya. Begitu rekan sekalian. Jadi jangan langsung fitnah ya. Lihat. Terakhir nih. Akibat contoh kasus ini ternyata terjawab. Allah ngasih jawaban kepada saya. Ya. Oh, rupanya insya Allah perkiraan saya, analisa saya, sekali lagi ya, dari sisi prasangka baik, oh mungkin gara-gara mimpi ini akhirnya keluar. Dan bersamaan dengan itu Nanang Qasim aktif kepada orang-orang untuk gabung ke grupnya. Oh benar, rupanya saya jadi hambatan. Kenapa? Karena banyak mimpi orang lain, sayalah katanya tokoh yang dia yakin itu. Gitu, oh Kang Dikin hambatan untuk saya jadi putra Bani Tamim. Mungkin begitu, saingan barangkali. Betul ini, mimpinya kelihatan sekali terbuka. Ya, apa yang ada dalam hati Nanang Qasim kan kata mimpinya Nanang Qasim sendiri, bukan kata saya barusan. Lihat resumenya. Oke ya, saya kira jelas. Rekan sekalian, akibat ini maka terjadi. Ada orang-orang dari majelis gaji yang keluar, ikut Nanang Qasim. Itulah contoh lagi dari sekian banyak contoh yang sudah kita alami. Tapi alhamdulillah mayoritas gajah alhamdulillah positif. Tetap bertahan. Ya. Kepada rekan-rekan yang ada di rumah, yang di Masjid Gajah, bersyukurlah kepada Allah, kita masih ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai fitnah ini. Alhamdulillah majelis Gajah bertahan terus karena kebersamaan dan pemikiran yang sama bahwa kita harus hati-hati. Tidak mudah terprovokasi oleh yang indah-indah seperti yang kemarin saya sampaikan. Karena jangan lupa, ingat sudah kita kaji tokoh-tokoh Al-Haris Al-Haras, Al-Mansur, putra Bani Tamim itu tidak ada indikasi banyak mendapat petunjuk. Tidak. Tapi dalam banyak teks hadis, mereka adalah pejuang dan petarung. Itu guidance-nya hadis. Jadi, saya menghargai dan saya masih berprasangka baik. Saya banyak ditanya oleh teman-teman, Kang, bagaimana menyikapi Mas Nanang Qasim yang aktif sekarang agresif, mimpi-mimpinya? Saya katakan, silakan, kepada semua orang tanya. Saya katakan saya masih berprasangka baik. Bahkan di sini pun, saya merasa entah kenapa hati saya mengatakan sebagian benar mimpi Nanang Qasim itu. Bahkan mungkin sebagian besar barangkali benar. Tapi membaca kitab ulama, ternyata dari yang benar itu disisipi banyak juga mimpi bunga tidur. Apalagi kalau kita lihat, Nanang Qasim mengaku bisa melihat hantu di sini. Berarti di dalam darahnya ada kemungkinan ada jinnya di dalam darahnya. Karena saya sudah 3 tahun bergerut dengan itu dan menurut kitab ulama juga gitu. Beberapa kitab ulama mengatakan gitu. Kemudian, kok bisa Mas Nanang Qasim? Ya begitu. Bisa. Karena dia pernah ikut aliran NII KW 9. NII KW 9 itu adalah aliran sesat yang sangat menyesatkan dengan doktrin-doktrin ajaran yang hanya ya banyak sekali kesesatannya dan hanya doktrin kepada para pengikutnya bagaimana mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya.
Itu saja yang saya tahu persis dari mereka. Dan diiming-imingi kekuasaan. Rekan sekalian, ini KW9 itu KW9 untuk komandemen, ya, wilayah 9. Ini bukan NII yang murni, bukan. Rekan harus tahu, saya dulu bergelut berhadapan dengan mereka juga. Jadi rupanya NII yang murni ada. Dan tidak aneh-aneh. Kalau NII murni itu betul-betul saya lihat masih sesuai, ya. Tapi KW9 ini banyak nyeleweng, dipimpin Panji Gumilang. Dan sahabatnya pecah lagi, namanya Musadek. Saya tahu persis kejadian-kejadiannya, kenapa saya dulu terlibat untuk menghamban, melawan mereka semua, ya. Dan Nanang Qasim lama terlibat dalam NII KW9. Jadi bisa jadi ada darah jinnya masuk karena pernah ikut Al-Ansar. Ingat, jin masuk kepada darah kita ini pertama, misalkan contoh kita pernah belajar bela diri dengan ilmu gaib, misalkan tidak mempan dibacok, itu masuk jin. Kemudian kita memajang foto-foto di rumah, itu juga bisa masuk jin. Kemudian kita masuk aliran sesat yang aneh-aneh, juga masuk jin. Biasanya yang sesat itu tersembunyi. Ciri-ciri aliran sesat pasti tersembunyi, silent. NII KW9 sampai hari ini silent semua. Sampai hari ini. Ya, baik. Dan banyak lagi lah. Jadi masuk akal ini. Nanang Qasim di sini bisa lihat hantu. Oh iya benar. Berarti betul analisa saya. Demikian saya kira saya terbuka saja. Saya ingin belajar jujur. Kenapa? Karena akibat mimpi ini menjadi fitnah bagi kita semua. Maka kita harus buka, harus apa adanya untuk agar kita selamat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.